Halo, nama saya Hezekiah Stephen. Saya akan menceritakan tentang kisah tokoh dari Jawa Tengah, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo. Beliau adalah salah seorang pelajar di Sekolah Kedokteran Mustafiah. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, tidak banyak yang bisa bersekolah di sekolah kedokteran. Tetapi Dr. Cipto Mangunkusumo memiliki rahasia agar bisa memasuki sekolah kedokteran, yaitu bekerja keras, belajar giat, dan berdoa. Setelah lulus sekolah kedokteran, Dr. Cipto diangkat menjadi dokter di rumah sakit pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai dokter, Dr. Cipto Mangunkusumo terpanggil untuk mengabdi dan membantu sesama tanpa memandang jabatan dan status. Namun sayangnya, rumah sakit pemerintahan Hindia Belanda tidak mau menerima pasien rakyat biasa dan hanya melayani pasien kaum bangsawan saja, yaitu orang-orang Eropa dan pejabat tinggi saja yang dilayani. Namun, di salah-salah hari liburnya, Dr. Cipto mengunjungi perkampungan rakyat kecil untuk mengobati siapa saja yang sakit. Kemudian, Dr. Cipto tidak tahan melihat ketidakadilan di sekitarnya. Lalu ia pun menulis di surat kabar yang isinya mengkritik pemerintahan Hindia Belanda yang kurang peduli pada rakyat pribumi. Namun pemerintahan Hindia Belanda tidak suka dengan tulisan-tulisan Dr. Cipto yang mengkritik pemerintahan dan kemudian memberi peringatan kepada Dr. Cipto agar menulis hal-hal yang baik saja tentang pemerintahan Hindia Belanda. Tetapi Dr. Cipto menolak berbohong, dan akhirnya Dr. Cipto keluar sebagai pegawai rumah sakit pemerintahan Hindia Belanda. Tetapi di saat yang bersamaan ada kabar buruk yang melanda, yaitu ada wabah penyakit menular, yakni wabah penyakit pes yang disebabkan tikus liar di kota Malang. Dan parahnya, dokter Belanda tidak mau menangani pasien dari rakyat biasa. Akhirnya Dr. Cipto geram dan dia bergegas ke kota Malang untuk menjangkau masyarakat miskin yang sakit dan tidak mampu membeli obat. Dengan sabar, dia merawat pasien yang sakit bersama dengan Dr. Cuktumo Sotomo. Selain mengobati, dia juga mengajar masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan agar penyakit pes tidak gampang menular. Selain itu, dia juga menanamkan semangat dan patriotisme kepada masyarakat, hingga akhirnya wabah pes di kota Malang berhasil diatasi. Sebab itu, Dr. Cipto mendapat penghargaan dari pemerintahan. Namun bersamaan dengan itu, dia mendengar kabar bahwa wabah pes juga menyerang di kota Solo. Ia ingin berangkat tetapi dijaga oleh pemerintah yang takut akan pengaruh kuat Dr. Cipto kepada masyarakat, di mana pemerintahan Belanda takut jika rakyat memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. Lalu Dr. Cipto mengembalikan penghargaan kepada pemerintah Hindia Belanda karena dia tidak mau pemerintah mengatur ataupun melarangnya untuk menolong rakyat sebangsa dan setanah air. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda menangkap Dr. Cipto karena selalu mengobarkan semangat juangnya kepada kemerdekaan masyarakat Indonesia. Namun Dr. Cipto tidak berhenti berjuang, di mana dia membuka praktek dokter dan terus memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia bersama teman seperjuangannya, yaitu Ki Hajar Dewantara dan Dewes Dekker. Mereka bertiga dikenal sebagai pahlawan tiga serangkai. Terima kasih.